Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas nih terkait dengan flow dan fungsi dari dashboard keuangan usaha ini ya teman-teman ya. Jadi di sini dashboard ini kita fungsikan untuk usaha non produksi teman-teman, khususnya adalah untuk segmentasi dagang gitu ya. Jadi bisa toko, bisa distributor, bisa reseller, bisa dropshipper atau usaha sejenis yang lainnya. Dan mohon maaf teman-teman, untuk dashboard ini kita tidak setting untuk jasa, sehingga kalau misal usaha teman-teman jasa itu belum cocok ya dengan dashboard ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari dashboard yang sudah kita buat. Ini adalah data krusial yang bisa kita lihat secara langsung terkait dengan kondisi usaha gitu ya. Jadi di sini data yang tampil itu adalah data year to date teman-teman ya, data akumulasi. Artinya dari data awal yang sudah diinput sampai dengan data terakhir, teman-teman. Sehingga di sini bisa tahu secara persis bagaimana sih perjalanan dari kondisi keuangan usaha gitu ya. Di sini sudah ada total revenue, revenue berarti kan dari pendapatan gitu ya. Kemudian ada pengeluaran, kemudian ada laba bersih ya. Jadi ketiga parameter ini diambil dari laporan laba rugi. Kemudian untuk overview sales gitu ya, ini ada sales berdasarkan produk. Jadi biar tahu nih produk terlarisnya apa gitu ya, flagship produknya apa. Kemudian di sini ada juga penjualan per lokasi. Sehingga di sini nanti mungkin ada suatu proses gitu ya, mapping untuk misalnya fokus di target market tertentu, di daerah tertentu atau di lokasi tertentu gitu ya. Kemudian di sini ada penjualan per bulan, jadi untuk bisa melihat tren perkembangan event bulan ke bulan gitu ya. Nanti growth-nya bisa diketahui juga gitu ya. Kemudian ada inventory, inventory ini adalah inventory untuk awal, ini adalah stok awal maksudnya teman-teman ya. Kemudian akhir, ini adalah stok akhir, artinya adalah stok sisa. Kemudian di stok ini adalah stok macetnya ya. Jadi kalau namanya di stok kan stok macet yang ada potensi untuk menjadi rugi, sehingga itu kita perlu lihat secara rinci. Dan untuk inventory ini teman-teman, dia sudah direct ke sales teman-teman. Jadi kalau ada aktivitas sales terkait dengan barang tertentu, maka dia akan mengurangi otomatis di inventory. Ya, jadi teman-teman nggak perlu untuk hitung manual sehingga lebih efisien gitu ya, lebih efisien dalam mengenali dari inventory-nya. Di sini ada aktiva, aktiva ini adalah harta gitu ya, dari mulai aset dan lain-lain. Kemudian di sini ada beban usaha, ini adalah sebetulnya breakdown teman-teman dari pengeluaran gitu ya. Ini adalah rincinya. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini kan pengeluarannya kan adalah 28 something gitu ya. Kita mau lihat secara rinci, di pos manakah pengeluaran itu paling besar gitu ya. Jadi itu nanti bisa diketahui secara langsung. Nah, di sini kalau untuk breakdown-nya, di sini kan 28 gitu ya. Nah, di sini yang di luar dari pengeluaran itu adalah HPP teman-teman ya. Jadi untuk 28 something di pengeluaran itu adalah operasional, administrasi, dan pajak. Operasional dan administrasi, sorry ya. Operasional dan administrasi gitu ya. Jadi beban usaha ini adalah semua beban-beban yang harus dikurangi dari revenue sehingga nanti biar dapat laba bersihnya. Nah, ini bagaimana sih untuk datanya gitu ya, bagaimana untuk flow-nya nanti kita bahas di laporan laba rugi. Di sini untuk menu-menu kita sudah sediakan teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung klik gitu ya, kemudian ada link yang muncul, teman-teman bisa langsung pilih atau klik gitu ya, kemudian nanti akan masuk ke direct sheet yang dituju gitu ya. Kemudian kita bisa lanjut ke laporan laba rugi. Nah, di sini ada dua dokumen teman-teman. Ya, ini adalah yang sebelah kiri. Ini untuk data yang dimunculkan di dashboard. Ya, artinya adalah data year to date atau data posisi terakhir gitu ya dari data awal gitu ya. Kemudian untuk di sebelah kanannya ini adalah untuk laporan bulanan teman-teman. Ya, sehingga mungkin teman-teman kan perlu gitu ya untuk dicetak, untuk direportkan gitu ya, atau mungkin untuk dievaluasi berdasarkan bulan tertentu gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa untuk disetting dan bisa untuk di-print. Caranya sama dengan file Google Sheet yang pada umumnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada perlakuan khusus, caranya juga sama. Teman-teman bisa blok semuanya, kemudian nanti klik file gitu ya. Ini secara keseluruhan semuanya, kemudian klik file, kemudian nanti bisa print ya. Nanti dipilih kategorinya adalah yang diseleksi gitu ya, jadi bukan all. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini yang perlu kami informasikan adalah per masing-masing matrik di sini gitu ya. Di sini pendapatan usaha kita berikan ada 3 opsi gitu ya. Dan ini masing-masing bisa disesuaikan. Kalau pendapatan operasional ini sudah pasti dari core business, dari penjualan.
Kemudian pendapatan bunga ini biasanya adalah dari bunga piutang. Jadi ada gitu ya piutang yang dibebankan ke debitur gitu ya, kemudian ada bunganya. Nah, sehingga bunga itu kan sebagai pendapatan juga gitu ya. Kemudian pendapatan jasa ini di luar operasional ya. Ini nanti masuknya adalah di kas dan modal sehingga teman-teman nanti masuknya di situ. Kita sudah tambahkan akun juga untuk pendapatan jasa, termasuk nanti untuk beban gaji dan beban asuransi. Ini kita sudah tambahkan akunnya di kas dan modal, sehingga teman-teman juga nanti bisa masukkan nominalnya di situ, gitu ya. Kemudian di sini ada harga pokok penjualan, di sini adalah overview dari inventory, teman-teman. Maaf ya, ini overview dari inventory. Jadi, untuk persediaan awal ini adalah persediaan sisa di periode sebelumnya, teman-teman. Jadi misal nih ya, laporannya adalah bulan Februari. Berarti persediaan awal adalah persediaan sisa di periode sebelumnya, yaitu apa? Bulan Januari. Sehingga di sini untuk di rumusnya teman-teman nanti harus rubah ya, sesuai dengan periode laporan. Kalau laporan bulan Januari otomatis persediaan awalnya bikin nol teman-teman, karena kan masih awal gitu ya, baru gitu ya, pasti nol. Tapi kalau misal sudah berjalan, misalnya nih nanti bulan Maret, bulan April gitu ya, dan berikutnya, nanti ini disesuaikan ya. Jadi jangan lupa teman-teman. Terus kemudian untuk pembelian stok adalah semua pembelian barang yang ada di periode bulan Februari. Termasuk beban kirim, return, atau retur gitu ya. Kemudian ada potongan pembelian dan persediaan akhir. Persediaan akhir itu adalah persediaan sisa yang ada di periode laporan, artinya di bulan Februari. Kemudian nanti dapatnya adalah laba rugi kotor ya. Kemudian nanti baru dikurangi dengan beban usaha nih ya. Ada beban operasional, ada beban administrasi. Nah, beban operasional itu ada pengeluaran, ini nanti ada di sheet pengeluaran gitu ya. Kemudian gaji karyawan, ini juga ada di sheet gaji karyawan. Kemudian beban utang, utang ini yang berjalan dan sisa gitu ya. Jadi sudah dikurangi dengan yang sudah dibayarkan. Jadi bukan beban utang pokoknya plus bunga, bukan. Iya, tapi bukan nominal awalnya, tapi sudah dengan nominal sisanya gitu ya. Beban dead stock ini adalah untuk stok macet, teman-teman ya. Jadi nanti ini sudah dikalkulasi otomatis dari inventory juga. Sehingga nanti teman-teman bisa cek gitu ya dari inventorinya itu apakah ada tuh nominal quantity untuk dia stok macet. Beban return, beban pengiriman ini ngambilnya adalah dari sales teman-teman. Jadi kalau ada penjualan, kemudian ada beban untuk retur, ada pengiriman, nanti dimasukkan di sini gitu ya. Ini semuanya sudah otomatis, nanti dimasukkannya adalah di sheet penjualan, sesuai dengan kolom yang sudah kita berikan. Beban administrasi ini kita masukkan di kas dan modal secara langsung, gitu ya. Kemudian pajak penghasilan ini adalah berapa persen pajak yang dibebankan ke usaha. Terlepas misalnya usaha teman-teman sudah dibebankan atau tidak gitu ya. Kalau misal belum, karena misalnya omsetnya itu adalah masih di bawah standar yang dibebankan pajak gitu ya, sehingga nanti di sini untuk di bagian rumus teman-teman bisa tuliskan 0. Ini kan 0,02 artinya adalah 2% gitu ya. Sehingga kalau misal belum ada beban pajak atau PPh itu ya nanti bisa dinolkan aja teman-teman. Seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Terus kemudian nanti akan diperoleh laba rugi bersih teman-teman. Sehingga nanti di sini adalah udah hasil final ya, berapa net profitnya dari usaha. Oke, kemudian berikutnya di kas dan modal ini juga biasa disebut jurnal umum teman-teman ya. Di sini kita hanya beri nama kas dan modal usaha gitu ya. Jadi mungkin biar agak sedikit familiar gitu ya. Mungkin agak sedikit lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misal untuk di akuntansi ini biasa disebutnya adalah jurnal umum. Jadi adalah semua aktivitas yang dia itu akan dikategorikan berdasarkan kas masuk atau kas keluar sehingga nanti saldo atau balance-nya berapa gitu ya, balance-nya berapa. Nah, ini nanti balance-nya itu bisa dilihat nih berdasarkan dari nama bank gitu ya, nama akun, nama akun dan juga berdasarkan bank. Yang paling krusial dari berdasarkan bank gitu ya. Jadi misalnya punya banyak rekening.
multiple rekening gitu ya. Jadi masing-masing rekening itu berapa sih balance-nya masing-masing. Nah, itu kan perlu informasi secara detail gitu ya. Sehingga bisa tahu secara persis, oh dana kas bersih usaha adalah sekian. Nanti kemudian hari atau berjalannya waktu perlu misalnya suntikan modal lagi nih. Berarti kan harus dilihat secara utuh tuh, ya kan? Berapa sih kas bersihnya? Kira-kira bisa berapa sih untuk suntik modal lagi gitu ya, atau mungkin ada pengeluaran di luar itu overhead atau misalnya, bukan overhead nanti di pengeluaran ya, misalnya ada petty cash dan lain-lain gitu ya. Jadi itu perlu dilihat secara langsung, berapa sih kas bersih dari usaha gitu ya. Nah di sini untuk cara inputnya juga sangat sederhana. Di sini kita buat formatnya untuk format bulan semua pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi untuk penulisannya cukup diketikkan angkanya gitu ya, kemudian 3 kata pertama setiap bulan, misalnya Januari gitu ya, langsung diikuti dengan tahunnya gitu ya, nanti dia sudah otomatis. Format bahasa Inggris, oke, misalnya ini Agustus gitu ya, berarti Agustus seperti ini gitu ya. Nanti kuartal dan tahun sudah otomatis. Kuartal ini sama dengan triwulan ya, sama dengan triwulan. Jadi, setahun itu ada 4 kuartal, kuartal 1 Januari, Februari, Maret, berikutnya gitu ya. Kuartal 2 kemudian sampai kuartal 3 kuartal 4. Jadi setahun itu ada 4 kuartal. Jadi satu kuartal itu ada 3 bulan, teman-teman, gitu ya. Kemudian nama akun bisa dipilih. Dan bagaimana sih kalau untuk menambahkan nama akun di sini? Misalnya di sini, belum ada gitu ya. Nanti di menu atau di setup paling kanan terakhir gitu ya. Di situ semua data referensi di sana semua teman-teman. Sehingga nanti silahkan silahkan pertama teman-teman itu nanti ke menu setup gitu ya. Setelah misalnya beli gitu ya, sudah beli dari kami, silahkan ke sheet paling terakhir. Di sini silahkan disesuaikan dulu nih dengan aktual usahanya, dari mulai produk, dari mulai brand, dan lain-lain. Gimana sih caranya untuk menambahkan kalau misalnya ini dirasa kurang nih? Ini jangan ditambahkan di bawahnya sini teman-teman ya, tapi di-insert aja di sini gitu ya, atau misalnya di sini boleh gitu ya. Pokoknya di antara awal dan terakhir gitu ya. Pokoknya harus disisipin gitu ya. Jadi misalnya di sini tinggal klik insert, kemudian cell gitu ya, selnya nanti ke bawah gitu ya. Kalau misal 2 seperti apa? Tinggal di blok dua-duanya, kemudian nanti di insert juga cell, arahnya ke bawah gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa dilakukan ketika memang kolom yang sudah kita berikan itu dirasa kurang gitu ya. Nah, kita lanjut ke tadi ya, ke kas dan modal. Ya, oke. Kemudian untuk aktivitasnya di sini bisa dideskripsikan gitu ya. Jadi misalnya di sini ada kas masuk kan ini masih general gitu ya. Kemudian apa sih deskripsinya? Jadi biar untuk menjelaskan dari aktivitas atau transaksi itu gitu ya. Sehingga nanti mau tracing, oh ini karena kenapa? Nah, nanti sudah dapat tuh ya. Jadi nggak bingung, oh ini kas masuk kenapa gitu ya, atau kas keluar atau pengeluaran itu apa gitu ya. Jadi ini nggak ke tracing gitu ya. Misalkan ini pengeluaran nanti di sini bulan Februari ya atau bulan Maret kah dan lain-lain gitu ya. Nggak ada masalah. Kemudian nanti tergantung dari aktivitasnya, maka nominal itu ditentukan gitu ya. Apakah dari aktivitas itu dia sebagai kas masuk atau kas keluar gitu ya. Nanti silakan diisi di masing-masing kolom yang ada di sini teman-teman. Gitu ya. Sebagai contoh kas masuk berarti dia akan masuk di cash in atau kredit gitu ya. Kemudian kalau cash out itu adalah debit. Kalau saldo itu sama balance gitu ya, balance gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan informasi penting untuk kas dan modal usaha adalah semua aktivitas usaha itu harus dimasukkan di sini teman-teman. Ya, terlepas nanti ada pembelian barang, ada misalnya pengeluaran operasional, ada gaji, atau bahkan pembelian aset gitu ya, semua harus dimasukkan di sini. Ya, kenapa? Karena nanti ini untuk melihat kondisi kas bersih usaha ya. Jadi misalnya di sini untuk pengeluaran operasional per bulan pun nggak ada masalah gitu ya. Nanti ini pengeluaran operasional bulan Februari gitu ya. Nah, datanya kan teman-teman nanti bisa lihat nih di pengeluaran operasional sini gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini per bulannya berapa gitu ya. Nanti dimasukkan di kas dan modal. Jadi ini adalah hulunya teman-teman ya. Baru nanti untuk rinciannya atau breakdown gitu ya, itu nanti ada nih di bagian inventory gitu ya, ada di pengeluaran, ada di gaji, ada aset dan lain-lain gitu ya. Jadi itu informasi penting yang perlu diketahui sama teman-teman.
gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan usaha, yang sudah berjalan lebih lama gitu ya, teman-teman pasti sudah sangat paham. Oke, berikutnya ini adalah piutang dan utang gitu ya. Ini secara prinsipnya sama gitu ya, piutang ini hanya meminjamkan uang gitu ya, tapi kalau utangnya adalah pinjam gitu ya. Usaha ini yang pinjam gitu ya dari kreditur. Jadi kalau piutang ini nanti bisa dilihat di sini teman-teman, di sini ada tanggal, silahkan diketik manual, nanti bulan, kuartal, tahun sudah otomatis. Sorry nih teman-teman, saya sampaikan di awal sekalian, jadi kalau di header table ini kan kita bikin warna yang berbeda ya. Kenapa? Karena nanti biar bisa dibedakan tuh, oh mana yang manual, mana yang otomatis. Di sini sudah kita berikan keterangannya juga gitu ya. Sehingga nanti kalau misal kita buat yang sama gitu ya, nanti tercampur teman-teman. Ya, jadi bingung nih, mana yang manual, mana yang otomatis gitu kan. Nah, jadi kita bikin warna yang berbeda di sini gitu ya. Nah, di sini nanti untuk penerima piutang siapa gitu ya, keterangannya apa dan bunganya berapa di sini gitu ya. Jadi nanti sudah bisa dilihat berapa total tagihan dan berapa yang terbayar. Terbayar ini secara progres gitu ya. Jadi nanti nominal awalnya juga ditambahkan dengan progres berikutnya gitu ya sampai dengan selesai gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk hutang juga sama seperti piutang, ini bedanya adalah ke kreditur. Kalau ini adalah ke debitur gitu ya. Ini penerima piutang atau debitur gitu ya. Kemudian kalau utang ini adalah ke kreditur. Misalnya kita pinjam utang, pinjam dana gitu ya ke bank gitu ya. Atau misalnya ke lembaga pendanaan, lembaga pembiayaan, atau lembaga lain gitu ya. Nanti bisa diisi di sini krediturnya siapa gitu ya. Karena nanti ini yang perlu dilihat adalah berapa sih utang sisanya, itu kan yang paling penting kan. Jadi jangan sampai nanti sudah pinjam dana, kemudian status dari pinjaman itu macet gitu ya, artinya ada cicilan yang tidak terbayar sesuai dengan jatuh temponya dan lain-lain, itu kan jadi masalah nanti. Di sini sudah kita masukkan juga jatuh temponya itu kapan gitu ya. Kemudian ada pembelian barang, jadi semua pembelian barang itu di sini teman-teman. Ya, dari mulai kode barang, nanti nama barangnya otomatis, brandnya apa, bisa dipilih di sini, bisa disesuaikan. Kemudian tanggal pembeliannya kapan, kemudian ada biaya kirim nggak, atau retur, kuantitasnya berapa, satuannya apa, harga satuan, dan potongan pembelian di sini ini sebetulnya bukan potongan pembelian per masing-masing barang, teman-teman, ya. Jadi di sini kita tambahkan kolom potongan pembelian, itu kan ada kalanya teman-teman itu kan beli barang ke produsen itu dengan banyak barang misalnya. Ini ada produk 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, misalnya sampai sini gitu ya. Terus kemudian dari total 5 barang itu dapat potongan secara keseluruhan tuh gitu ya. Misalnya total belanjanya atau pembeliannya itu adalah 5 juta, sedangkan dari produsen itu kasih potongan tuh pembelian, misalnya 120.000. Nah, gimana cara ngisinya? Caranya adalah cukup ditempatkan di paling atasnya aja teman-teman, gitu ya. Ditempatkan di paling atasnya. Sebetulnya nggak ada masalah sih mau di kedua, ketiga, keempat, kelima. Asalkan dia selama di range barang yang tadi teman-teman. Gitu ya. Di range barang yang tadi. Karena untuk nominal pembelian kita nggak masukkan tuh untuk potongan pembeliannya. Karena kita masukkan langsung dia ke laporan laba rugi gitu ya. Lebih baiknya agar nantinya lebih rapi, tempatkan di paling atas saja teman-teman ya. Paling atas dari nama barangnya gitu ya. Jadi nanti biar lebih rapi aja gitu sih teman-teman. Oke, terus biaya pengiriman ini semuanya manual ya, diketik, formatnya sudah pakai rupiah dan lain-lain. Kalau kualitas ini adalah number dan lain-lain gitu. Kemudian sebagai informasi, setiap tabel input di sini teman-teman, itu kita sudah sediakan tabel summary-nya ya, berupa tabel pivot seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat nih ya, berdasarkan bulan, ini berapa sih total pembelian dan lain-lain gitu ya. Semuanya sudah ada di sini gitu ya. Kalau misal caranya mau menambahkan beberapa parameter yang lain bisa tuh ya, tinggal diedit di sini ya. Diedit kemudian nanti bisa dipilih ya. Ini kan ada banyak parameter ya, mau ditempatkan di row atau tempatkan di kolom gitu ya, atau berdasarkan nanti mau difilter juga nggak ada masalah. Silahkan nanti bisa disesuaikan gitu ya. Oke, terus di sini ada inventory overview. Jadi di sini adalah fokus di pembelian barang, sedangkan di sini adalah untuk melihat keseluruhan dari inventory yang dia juga dikoneksikan dengan data sales.
gitu ya. Di sini kita sediakan tidak ada merujuk ke tanggal pembelian. Artinya setiap pembelian di sini, misalnya nih produk satu dari tanggal yang berbeda, nanti dia akan terakumulasi teman-teman. Misalnya ini produk satu tanggal 27, kemudian di sini lagi nanti di bawahnya ada produk satu nih tanggal 28. Maka di sini ini adalah untuk produk satu itu adalah keseluruhan, total keseluruhan ya, total keseluruhan terlepas dia di periode pembelian tanggal 27 kah atau 28 atau bahkan 29 gitu ya, atau di tanggal yang lain. Jadi ini adalah akumulasi dari semua produknya, berapa kuantitasnya. Kemudian nanti akan dikurangi dengan sales. Jadi setiap ada pergerakan di penjualan terkait dengan produk satu, brand satu ini, maka untuk kuantitasnya dia sudah pasti akan terkurangi ya, sudah pasti akan terkurangi gitu ya. Jadi nanti ini bisa dilihat secara rinci berapa sih kondisi dari inventorinya. Nah, bagaimana sih kondisi dari inventorinya? Ya, di sini kita sudah berikan juga ada target stok ya. Jadi target stok ini banyak fungsi yang nanti teman-teman bisa bisa gunakan gitu ya. Artinya kalau misal dari rencana target stok ini itu kan nanti ada statusnya adalah understock kah atau overstock atau balance gitu ya. Ya, kalau misal overstock berarti kan ini sebagai alarm gitu ya. Oh, ini persediaan di barang di gudang itu masih banyak sehingga nanti tidak perlu tuh untuk purchase lagi gitu ya ke produsen. Tapi kalau misal di status ini adalah understock gitu ya, ini kan perlu dibuat manajemen yang lebih detail gitu ya. Karena kalau misal nanti stoknya adalah terbatas di gudang gitu ya, sedangkan kita ada orderan yang banyak gitu ya, otomatis kan kita mendadak gitu ya, beli ke supplier lagi, ke produsen lagi kan mendadak. Belum tentu nanti harganya miring gitu teman-teman, belum tentu nanti harganya murah, sehingga kan manajemen itu untuk restock lagi kan perlu dirancang gitu ya, sehingga nanti di sini kita sudah berikan nih teman-teman ada kolom target stoknya, sehingga nanti sebagai informasi, oh kondisi stoknya sudah harus mau restock lagi atau enggak gitu ya, atau enggak perlu untuk restock lagi tapi harus segera untuk dikeluarkan atau gimana gitu ya. Jadi nanti banyak kegunaan dari target stok ini. Di sini nanti bisa di ini ya, bisa disesuaikan teman-teman. Oke, terus kemudian di sini ada nominal akhir. Nominal akhir adalah nominal dari stok tersedia atau stok sisa ya teman-teman. Stok akhir ini adalah stok awal dikurangi dengan stok keluar. Stok keluar ini berdasarkan dari pergerakan sales. Kemudian di sini untuk stok macetnya ini diinventaris secara manual ya, karena kita tidak langsung rujukan ke stok akhir. Karena stok akhir kan belum tentu dia stok macet kan. Jadi ini harus dilihat secara langsung gitu ya, dicek secara langsung di gudang gitu ya, apakah ada benar-benar ada gitu stok macet atau enggak. Kalau nol akan bagus sekali gitu ya. Kemudian berikutnya ini ada pengeluaran, jadi semua pengeluaran operasional itu semuanya di sini gitu ya. Jenis biaya kita sudah sediakan, ada biaya tetap, bahan baku dan lain-lain gitu ya. Ini bisa disesuaikan nanti kira-kira teman-teman kalau misal ada yang tidak sesuai dengan penamaan standar di sana, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Caranya juga sama tadi di menu paling terakhir gitu ya, di sheet paling terakhir paling kanan di setup di sini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan aktual usahanya gitu ya. Nanti bisa sesuaikan dengan aktual usahanya di sini ya. Nah, ini tinggal diganti nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak ada masalah. Oke, terus kemudian kita akan lanjutkan ya di bagian pengeluaran. Nanti jenis biayanya apa, baru deskripsinya gitu ya. Jadi deskripsi menjelaskan dari jenis biaya itu, sehingga nanti lebih rinci informasinya. Ada kuantitas, ada satuan, ada harga satuan, ada total biaya pengeluaran. Nah, untuk summary-nya nanti sebelah kanan di sini. Jadi per masing-masing dari jenis biaya, terlepas di bulan gitu ya, di bulan tertentu atau nanti di semua bulan di sini akan tampil tergantung dari data yang dimasukkan di sini. Ini kan baru bulan September. Jadi bulan September itu nanti sudah tahu nih, oh biaya bahan baku adalah sekian nih. Biaya overhead adalah sekian. Overhead itu pengeluaran yang di luar proses produksi ya. Ini sudah kita sediakan untuk keterangan sederhananya sih ya. Jadi sebagai panduan aja teman-teman. Oke, di sini adalah untuk melihat semua pengeluaran usaha gitu ya. Kemudian di sini ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini nanti diisi gitu ya. Ada gapoknya, ada upah lembur, ada tunjangan atau bonus. Nanti kalau misal uh,
nggak ada tunjangan tapi THR di sini diganti aja teman-teman dengan THR gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Terus nanti dapatnya adalah gross salary, kemudian nanti dikurangi dengan pajak dan BPJS gitu ya. Baru nanti dari karyawan dapatnya adalah net salary. Kemudian kalau misalnya ada kasbon gitu ya, di sini dicatat nih dari masing-masing karyawan berapa sih nominal kasbon yang dipinjam. Sehingga nanti nominal gaji sisanya itu berapa. Ini kalau misal contoh dia kasbonnya tidak melebihi dari gaji ya teman-teman. Sehingga nanti ini yang teman-teman atau business owner transfer nih ke karyawan gitu ya, atau kasih uang cash gitu ya. Artinya diserahkan lah untuk uang sisa ini ke karyawan. Terus kemudian untuk monitoring kasbonnya ini dicatatnya manual ya teman-teman. Jadi ini tinggal dicatat nih berapa to date sekarang gitu ya dari kasbon yang sudah dipinjam. Apakah dia nanti sudah mengikuti dari nominal atau belum. Jadi nanti bisa ketahuan nih status kasbonnya dia sudah lunas atau belum. Karena ini melihatnya dari kasbon sisanya gitu ya. Jadi kalau misal di maaf teman-teman. Jadi kalau misal nanti di nominal kasbon sama kasbon terbayarnya itu sama, masa pastinya nanti lunas ya, pastinya nanti lunas. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Terus keterangan ini sebagai informasi tambahan aja, silahkan teman-teman jika perlu ada catatan bisa ditambahkan di sini gitu ya. Di sini ada overview untuk keseluruhan, jadi dari mulai gaji. Nah, termasuk yang dibebankan ke perusahaan itu kan adalah sebagai bebannya adalah gaji kotor pastinya kan. Nah, itu. Jadi ini adalah untuk pencatatan gaji ya, pencatatan gaji dari karyawan. Terus kemudian di sini ada aset dan depresiasi. Aset dan depresiasi ini kita sudah tambahkan gitu ya, untuk jenis asetnya kan beragam karena masing-masing kan punya profil untuk depresiasinya juga masing-masing. Oke, silahkan dipilih, nanti tanggalnya diisi ya, formatnya bahasa Inggris cukup 3 kata gitu ya. Mau full juga gak ada masalah, tapi lebih efisien 3 kata aja pertama setiap bulannya teman-teman. Misalnya 25 Oktober gitu ya, 25. Nggak perlu pakai Oktober gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih meringkas waktu gitu ya. Kemudian di sini ada nominal, ini adalah nominal awal aset. Dan nominal awal aset ini kita sudah sediakan untuk depresiasi sampai dengan tahun kelima gitu ya. Tergantung dari usahanya. Dari asetnya. Aset usaha gitu ya. Kalau misal dia masih berjalan tahun pertama berarti ini dihapus gitu ya. Kemudian misalnya ini sampai tahun kedua nih untuk aset kedua ya ini dihapus gitu ya. Jadi disesuaikan aja teman-teman. Nanti kalau perlu dikembalikan tinggal yang bawahnya di copy lagi ke atasnya gitu ya. Jadi sangat simpel. Nah, untuk cara perhitungannya di sini kita kan pakai yang depresiasinya berganda gitu ya. Silahkan teman-teman bisa sesuaikan. Di sini kita pakai 5/15 tahun pertama, ini pakai 4/15, tahun ketiganya pakai 3/15, tahun keempatnya 2/15, tahun kelimanya 1/15. 15 itu adalah penjumlahan dari 1 sampai dengan 5 gitu ya. 1 tambah 2, 2 tambah 3, 1 tambah 2 kan 3, 3 tambah 3 kan 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5 kan 15. Jadi dari situ kenapa kita ambilnya adalah untuk depresiasi berganda gitu ya. Nah, di sini kan untuk depresiasi kita sudah hitungnya adalah dari nominal ini tahun pertama adalah dari 5/15-nya. Kemudian kalau depresiasi kedua adalah dari nominal awal yang sudah dikurangi dengan depresiasi tahun pertama, baru nanti dikali atau dikalikan dengan 4/15. Di sini teman-teman mau diganti dengan persentase nggak ada masalah ya. Di sini tinggal teman-teman bisa hapus, gantikan 0,02 artinya 0,2 artinya 20% gitu ya, artinya 20%. Oke. Oke, sorry ya, bukan koma tapi titik gitu ya. Jadi seperti itu contohnya teman-teman ya. Silahkan nanti disesuaikan. Kemudian di sini sudah dapat nih untuk informasi akumulasi depresiasi, kemudian nilai buku akhir tahun gitu ya, kemudian biaya depresiasi per bulan kalau misalnya perlu dihitung. Di sini kita tambahkan ada perkembangan aset usaha yang ini nanti akan masuk di Aktiva gitu ya. Nanti teman-teman silahkan bisa diisi di sini. Kemudian ini adalah aset
kita bisa lanjut ke harga jual. Harga jual ini adalah sebagai database dari harga barang gitu ya. Nanti dia akan dirujuk di sales juga. Jadi sales ini untuk di bagian harga jual dia sudah otomatis teman-teman. Dia mengambilnya adalah dari harga jual. Nah, harga jual di sini ini tergantung dari kode produk, nama dan brand gitu ya. Jadi itu nanti akan dilihat gitu ya. Ini kita merujuknya dari data pembelian ke produsen atau ke supplier itu adalah nilai paling maksimum untuk kategori kode produk ini, nama produk ini dan brand ini gitu ya. Jadi melihatnya adalah dari nilai paling maksimumnya. Kemudian di sini baru ditambahkan dengan profit margin 50%, kemudian harga jualnya kan sudah dikalikan dengan profit margin tadi gitu ya. Kemudian PPN kalau misal ada silahkan diisi, tapi kalau nggak ada ini 0,11-nya bisa diisi 0 gitu ya. Nggak ada masalah teman-teman. Kemudian nanti dapatlah total harga jual. Nah, total harga jual ini yang dia akan masuk ke harga jual di sales nih, teman-teman. Gitu ya di sini. Jadi harga jual ini sudah berdasarkan dari kode produk, nama produk dan brand gitu ya. Termasuk untuk inventory tadi nih, ya. Kenapa dia bisa mengurangi? Mengurangi berdasarkan ini. Kode barang, nama barang dan brand gitu ya. Jadi dengan kategori yang sama dia akan terkurangi otomatis gitu ya. Ini contoh sebagai inventory tadi. Nah, ini sekarang ke penjualan. Penjualan di sini ini nanti di-input ya kode produk, nama produknya sudah otomatis, kemudian brand-nya apa, nomor ordernya karena nanti nomor order ini kita akan masukkan di invoice gitu ya. Kemudian ada kuantitas, ada harga jual, ada diskon dan lain-lain gitu ya. Ada diskon, fee admin, ada biaya kirim, biaya retur gitu ya. Nanti silakan bisa disesuaikan. Di sini total penjualan, ini total penjualan gitu ya. Total penjualan ini sudah dikurangi dengan fee admin, tapi untuk biaya kirim, biaya retur karena kita tidak masukkan, karena kita masukannya terpisah teman-teman. Yang tadi kita bahas di laporan laba rugi, dia kan masuknya tersendiri gitu ya. Jadi dia akan menghitung secara kumulatif. Kemudian ini pembulatan kalau misalnya nanti di invoice kan agak lebih gampang gitu ya, atau mungkin untuk penghitungan dari omset kan lebih gampang juga gitu ya. Ini sebagai pembulatan. Kemudian nanti dari revenue itu pun dari nominal pembulatan teman-teman, bukan dari total penjualan yang masih pecahan begini ya, tapi sudah pembulatan. Kemudian ada nominal terbayar, ini sudah otomatis, ini sudah otomatis nominal sisanya berapa sehingga nanti tahu. Nah, ini otomatis dari mana? Nanti dari sheet berikutnya ya, dari progres piutang. Jadi kalau misal dari orderan itu kan ada yang dia sudah lunas, ada yang belum ya. Itu kan perlu kita tracing gitu. Terus di sini ada resi, ada platform dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misal ada yang tidak diperlukan nanti bisa dihapus nih gitu ya. Usia bila tidak diperlu bisa dihapus. Jenis pembayaran dan lain-lain. Nah, kalau misal nanti platform ini nanti teman-teman bisa isi nih dengan kondisi usahanya gitu ya. Apakah ada jenis toko offline-nya ataukah ada yang online store-nya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan. Terus di sini adalah overview keseluruhan. Di sini kita lihat revenue yang sudah lunas gitu ya, revenue yang sudah lunas. Kemudian informasi-informasi penjualan yang lain. Ini ada 10 hari terakhir gitu ya. Kita mau lihat trennya seperti apa. Kalau teman-teman nanti perlu informasi lagi tambahan ya, kalau misalnya dirasa dari video ini belum cukup, nanti bisa berkabar ke kami teman-teman ya. Konsultasinya gratis kok. Terus di sini ada progres piutang. Progres piutang ini untuk melihatnya perkembangan. Ini berdasarkan nomor invoice gitu ya. Ada nomor order. Jadi nomor order itu sebagai acuan nih. Misalnya nih setiap harinya gitu ya ada pembayaran lagi nih dari misalnya Presila gitu ya. Kemudian nama ordernya harus dimasukkan karena nanti dia akan mengurangi di sini ya, mengurangi di sini gitu ya. Jadi nomor order ini nih yang menentukan gitu ya nanti untuk nominal yang sudah dibayarkan. Nah, nominal terbayar yang di sini gitu ya. Jadi silahkan teman-teman ikuti prosesnya gitu ya. Di sini nomor ordernya bisa dituliskan, kemudian nomor invoice kan berarti invoice yang terbit gitu ya. Kemudian tanggal pembayarannya kapan, bulannya nanti sudah otomatis, pelanggannya siapa, dan nominal keluarnya berapa. Oke, nanti kalau ini sudah diisi, maka di sini dia akan berjalan. Ya, pastikan untuk nomor order. Ya, pastikan nomor order, pastikan untuk pelanggan. Gitu ya.
Itu aja sih teman-teman. Terus kemudian berikutnya ada invoice. Invoice ini dia berdasarkan dari nomor order tuh. Jadi kalau nomor ordernya bisa dipilih, nanti di sini sudah otomatis ya. Di sini sudah otomatis. Jadi tinggal pilihnya adalah nomor ordernya. Sehingga nanti total tagihannya berapa untuk per masing-masing customer gitu ya. Nanti sudah tampil di sini. Di sini tinggal cek nih untuk customernya siapa. Ini dari database customer ya. Jadi teman-teman nanti harus diisi juga di sini, gitu ya. Jadi nanti di sini sudah akan merujuk ke invoice, gitu ya. Nanti untuk CV-nya, seri perusahaannya, alamatnya dan lain-lain, gitu ya. Di sini sudah ada informasi. Ini adalah pajaknya berapa, di sini totalnya, gitu ya. Jadi sudah dengan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian ada kwitansi yang bila diperlukan ya. Di sini untuk pembilangnya sudah otomatis ya. Ini sudah otomatis, jadi teman-teman bisa diikuti. Nah, misalnya begini sudah otomatis. Nah, ini Rp1.000 gitu ya. Contoh aja gitu ya. Ini sudah otomatis. Tapi untuk yang di sini, ini harus manual ya teman-teman. Silahkan teman-teman sesuaikan gitu ya. Terkait dengan kwitansi keluarnya. Nah, untuk apa sih gitu kan. Terus di sini sudah otomatis berapa sih total hutang untuk siapa di sini misalnya adalah ini berdasarkan nomor order ya. Jadi kalau ingin melihat siapa nama pelanggannya nanti dilihat di data penjualan teman-teman. Tapi ini based on ini adalah nomor order gitu ya. Untuk nomor order ini total hutangnya adalah sekian. Ya, angsurannya yang sudah dibayar adalah sekian. Berarti sisanya masih ada sekian gitu. Jatuh temponya ini ini jatuh temponya manual, statusnya ini juga otomatis sudahan. Jadi sudah diketahui apakah dia sudah lunas atau belum gitu ya. Terus catatan di sini nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri deh gitu ya. Ada data customer, data supplier. Data supplier berarti kan dari data supplier teman-teman ya. Ini bisa diisi di sini. Terus terakhir ada data setup. Jadi semua data referensi ada di sini. Silahkan teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan aktual usaha. Kalau misal nantinya perlu penambahan, jangan lupa untuk disisipkan gitu ya antara parameter pertama dan parameter terakhir atau kolom atau baris pertama baris pertama dan baris terakhir ya disisipkan. Oke, jadi sekian informasi yang cukup detail, mungkin cukup panjang ya juga ya terkait dengan dashboard ini. Dashboard ini kita fungsikan untuk usaha dagang. Dan teman-teman kalau misalnya masih bingung, perlu diskusi dengan kami, diskusinya gratis. Ya, bahkan kita juga sediakan untuk diskusi itu menggunakan Google Meet gitu ya. Jika dirasa memang dari customer itu bingung gitu ya, merasa bingung. Karena kalau misal hanya chat, itu kan mungkin belum bisa 100% menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Mungkin terkadang kita juga perlu gitu ya untuk diskusi langsung dengan virtual gitu ya, baik itu Google Meet, Zoom Meeting atau yang lain gitu ya. Jadi sekian teman-teman informasi dari kami, semoga untuk dashboard ini bisa sangat membantu ya kondisi keuangan usaha teman-teman. Ya, tentunya agar bisnis ini selalu berkembang. Jadi template ini saya kira sebagai pembelajaran awal teman-teman, apalagi buat teman-teman yang belum terbiasa banget gitu ya, karena kalau sudah pakai aplikasi itu dia levelnya tuh sudah bukan yang beginner gitu ya, tapi dia sudah advance. Jadi sebelum ke sana, sebelum nanti usahanya lebih besar lagi, sebelum ke aplikasi, saran saya sih menggunakan template di kami, karena kami sudah setting mirip-mirip lah untuk pembukuan dasar usaha gitu ya dengan format akuntansi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari tim Warm Vision Agency. Bye-bye.